Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Casulan dengan NIM 342160. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Kalam yang diampu oleh Bapak Imam Hanafi MAG. Dalam video kali ini saya mengangkat tema peran iman dalam menggapai kebahagiaan. Dan sebelumnya saya sudah membuat mini riset untuk 15 orang. Dari mini riset yang saya buat, ada 93,3% mahasiswa dan 6,7% pekerja, serta 73,3% perempuan, dan juga 26,7% laki-laki. Dan dari mini riset yang saya buat, setuju bahwa dengan beriman akan mendatangkan kebahagiaan di hidup kita. Dan mereka setuju bahwa pentingnya beriman dalam kehidupan kita. Kalian tahu gak sih apa itu iman? Iman menurut Kamus KBBI yang pertama adalah kepercayaan, yaitu keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi, Kitab, dan hari akhir. Yang kedua adalah ketetapan hati atau keteguhan batin, keseimbangan batin. Bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan iman? Ada beberapa cara untuk meningkatkan iman, yaitu yang pertama, memperbaiki ibadah. Yang kedua, berkumpul atau bergabung dengan kerumunan atau komunitas yang positif. Yang ketiga, mengikuti kajian keagamaan untuk meningkatkan pengetahuan agama. Yang keempat, menjauhi lingkungan atau pergaulan yang rawan terhadap perilaku negatif. Yang kelima, sering mengevaluasi diri. Menurut Islam, ada 5 cara untuk menggapai kebahagiaan, yaitu yang pertama, sabar. Sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam berbagai aspek, seperti menghadapi musibah, mentaati perintah Allah, menghindari maksiat, menerima takdir, menghadapi nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, dan sebagainya. Yang kedua adalah syukur. Memelihara rasa syukur dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, rasa syukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan, di dalam hati, maupun tingkah laku. Dengan bersyukur, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat bagi hambanya, meridhoi orang-orang yang bersyukur, dan menjauhkannya dari bahaya. Yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas memiliki arti bersih, murni, atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain, pamer, dan membanggakan diri, artinya kita belum termasuk orang yang ikhlas. Ikhlas merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap perbuatan hanya ditujukan untuk mendapatkan ridha Allah semata, tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang keempat adalah ridho. Ridho artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Allah padanya. Wujud ridho seorang hamba pada Allah terlihat jelas dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima takdir yang Allah berikan. Contohnya, penerapan sikap ridho yaitu sabar, ikhlas, tidak mengeluh, dan tidak merasa iri atas takdir Allah. Yang kelima adalah tawakal. Bertawakal kepada Allah memiliki maksud bahwa kita sebagai hambanya hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah Ta'ala semata. Jadi ketika kita ditimpa musibah, kita harus segera mengingat dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga perlu melakukan segala usaha untuk keluar dari masalah. Tentu saja usaha ini haruslah usaha yang halal dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, berbagai sikap tercela seperti mencuri, membunuh, melakukan pekerjaan yang tidak halal merupakan tanda bahwa orang tersebut tidak memiliki sifat tawakal. Demikian kiat-kiat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat menurut Islam. Semoga kita semua dapat melaksanakan kiat-kiat tersebut agar senantiasa merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.